teman-teman, aku di sini mau minta bantuan Pijar, Arfa, dan Vicky untuk mengetahui teori hukum menurut para ahli sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Mbak Tiwi. Untuk teori pertama sampai dengan teori kelima yang dikemukakan oleh para ahli hukum, aku minta bantuan ke Pijar dulu nih. Tolong disampaikan ya Pijar ke aku dan juga teman-teman. Membasmi hama di kota lebat, sekalian memakan tape. Demi Mbak Tiwi terhebat, maka akan kujelaskan 6P. 1. Bragging. Teori hukum, dalam arti sempit, adalah teori yang mencakup dua cabang, yaitu 1. Dogmatika hukum atau cabang tertua teori hukum, yaitu teori hukum yang membatasi diri pada sistem hukum positif nasional tertentu, dan juga teori pembentukan hukum dan penemuan hukum. Guru Besar Universitas Satya Wacana Salatiga. Teori hukum adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas karena secara murni. 3. Finch menyatakan teori hukum atau legal theory adalah studi mengenai ciri-ciri pokok karakteristik sistem hukum. 4. Jerome Hall menyatakan bahwa fokus kajian legal theory atau teori hukum lebih ditekankan pada prinsip-prinsip umum hukum. 5. Bernardus Arif Siddhartha mengemukakan teori ilmu hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahamannya lebih baik. Membelah durian kemudian merajut. Durinya tajam dilempar ke taman. Setelah Pijar, izinkan Arfa lanjut dari teori ke-6 sampai ke-10 ya teman-teman. Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada. Teori hukum menurut Friedman adalah sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum yang memiliki kaitan antara filsafat hukum di satu sisi dengan teori politik yang berada di sisi lainnya. Pendapatnya mengenai definisi dari teori hukum. Menurutnya, teori hukum merupakan sesuatu yang menjadi pengarah kepada analisis teoritik secara sistematis kepada berbagai sifat dasar hukum, aturan hukum maupun institusi hukum secara umum. Definisi dari teori hukum juga disampaikan oleh John Finch, yang mengartikannya sebagai studi yang di dalamnya meliputi karakteristik esensial yang ada pada hukum serta kebiasaan yang memiliki sifat umum yang ada pada suatu sistem hukum dalam tujuan menganalisis berbagai unsur dasar yang menjadikannya sebuah hukum serta membedakan dengan peraturan lain. John Geisels dan Mark Van Hoek mendefinisikan teori hukum sebagai ilmu yang memiliki sifat menerangkan maupun menjelaskan mengenai hukum. Teori hukum sendiri dapat diartikan sebagai sebuah disiplin materi yang pada perkembangannya dipengaruhi dan memiliki kaitan yang besar dengan ajaran hukum umum. Bu Mentari membeli gula aren, kecapirian sedang tren. Materi dari Arfa dan Pijar memang keren, tapi Vicky juga bakal lebih keren. Pengertian hukum menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial. Tidak ada masyarakat tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan ada juga nih pengertian hukum menurut Thomas Hobbes.
Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksa perintahnya kepada orang lain. Lalu pengertian hukum menurut Bellon Voigt. Hukum yang berlaku di suatu masyarakat adalah aturan tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat itu sendiri. James, hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arah bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa. Jadi hukum itu memaksa ya guys. Kecil lengsih membeli pepaya, berlian mahal ditukar buah kiwi. Terima kasih Pijar, Arfa, dan Vicky atas bantuannya. Kalian keren, pasti dosennya Mbak Tiwi.